setan dibilang setan? Iblis jadi setannya. Fa'azalahuma syaiton. Itu iblis itu. Setan itu 3 yang paling dibenci Allah dia. Pertama disuruh dia aba wastakbar. Aba satu, aba artinya abai, enggan. Enggan dia diperintah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kalau malaikat fasajadu. Yang enggak fasajadu itu illa iblis. Kenapa sifat setan itu enggak kayak malaikat? 3. Kenapa setan iblis itu tidak seperti malaikat? Karena dia 3 ini. Apa 3 ini? 3 macam sifat. Jalannya 3 ini. Jelek ini 3 ini. Aba illa iblis. Fasajadu illa iblis. Jadi kecuali iblis tak sujud. Kalau malaikat itu sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Itu ya malaikat itu. Iblis, setan kebalikan dari malaikat. Orang yang jadi setan itu orang yang terbalik-balik. Kalau malaikat sami'na wa ta'na. Kalau iblis aba wastakbar. Sami'na wa asaina. Itu fa'asa an amri rabbih. Kan ada itu dalam surah Kahfi. Ya, fafasaku an amri rabbihi, maka dia fasik. Fasik itu lawan dari iman, lawan dari taat dan patuh. Ya, itu fasik itu. Iblis, kenapa dia jadi setan jadinya? Karena dia aba, yang pertama enggan diperintah. Tidak mau diperintah dia. Dia apa tadi? Nggak mau diperintah iblis ini. Jangan ngantuk, nanti jadi iblis nanti. Ya, iblis itu apa? Nggak mau diperintah. Dikasih telinga, nggak mau dia mendengarkan. Dikasih mata, nggak mau dia melihat. Malah ditutupnya, ya kan? Nah, iblis itu 3 sifat yang nggak bagus itu. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat, kalau diperintah dia fasajadu, dia usjudu fasajadu. Kalau iblis aba wastakbar. Apa arti aba? Coba tengok situ. Ayat 30. 30 31 itu. Al-Baqarah itu. Jangan tak boleh ngantuk. Nanti jadi binatang ternak nanti. Punya mata tapi tidak dilihatkan kepada kalamullah. Punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak memahami. Ya, jangan sampai seperti itu kita jadi bahan bakar untuk memenuhi jahanam. Ayat 31 32, ayat 30 itu. Wa iz qala rabbuka. Wa iz qulna itu. Ayat berapa? Iz qulna. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Setelah wa iz qala rabbuka. Wa iz qala rabbuka itu ayat berapa? 30, 31. 30. Habis itu wa 'allama adamal asma. Kemudian wa qulna ya adamuskun wa qulna wa iz qulna wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ya. Tengokkan matanya. Nanti kena ayat Al-A'raf 187 nanti 89 87. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami agama, Al-Quran dan Sunnah. Ya, ustadz tidak dipikirkan ngomongnya. Ya, punya hati dia
tapi dipakai untuk memahami bagaimana bisa mendapat duit banyak, bagaimana bisnis bisa lancar, itu jadi pahaminya. Prinsip ekonomi, modal sekecil mungkin, untung segede mungkin. Nah, bukan itu hati dipakai. Tapi hati kita itu dipakai untuk membenarkan, memikirkan hikmah-hikmah agama ini. Kalau kita sesuai dengan hikmah-hikmah agama, kita akan tunduk dan sujud dan takluk, merendah, menghinakan diri di depan Allah. Kalau kita paham dengan agama Allah ini. Tapi kalau tidak, Allah itu sepele aja. Selepe apa sepele? Sepele Allah itu, apalah Allah itu pun. Gak nampak, gak ribut aja pun dia. Gak sholat kita gak ribut dia, diam aja dianya. Berbuat jahat, berbuat curang, berzina, gak puasa, melanggar syiar-syiar agama, gak apa-apa. Gak terlalu fanatik kepada salaf, gak apa-apa, biasa aja. Nah, kayak gitu kalau orang tidak paham, tidak memahami agama dengan benar. Orang yang memahami agama dengan benar, dia menghinakan diri, tunduk dan takluk, tekuk lutut, sembah sujud. Nah, gitu. Sembah sujud dia, iblis pun tidak berani. Hatinya disinari oleh cahaya iman, cahaya pengagungan kepada Allah. Kenapa kita mengagungkan Allah? Allah sangat banyak. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Surah apa itu? Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap makhluk, setiap yang bernyawa meminta-minta kepada Allah. Tengok berapa yang banyak meminta itu? Israel membom Palestina, mengadu juga kepada Allah, kan? Ya Allah, tolonglah kami dibom, hancur rumah kami, mati semua keluarga kami, anak-anakku, suamiku, putra-putraku, gadis-gadisku mati di bomnya, terhimpit bangunan, minta tolong sama Allah. Kebakaran di New York, minta tolong dia. Oh my God. Kalau yang muslim, Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah, tolonglah, minta semua. Di mana lagi? Ada orang di pasar dicurang-curangi, ada yang dikampas-kampasi, ada yang dizolim-zolimi, ada yang dicuri-curi, ada yang dibegal-begal. Kepada siapa dia minta tolong itu kalau dia muslim? Kepada Allah. Banyak tak makhluk Allah yang minta? Sibuk tak Allah itu? Kalau soal sibuk, Allah paling sibuk. Setiap hari ini Allah sibuk. Setiap orang meminta kepada Allah. Bukan orang aja, jin, malaikat, makhluk-makhluk di lautan, di daratan, binatang, dimanapun meminta kepada Allah itu. Minta rezeki, minta makan, minta pertolongan. Kalau dizolimi, ya Allah bantulah aku. Banyak ini. Ami juga minta juga. Abi mungkin minta juga ya. Tuh bapak-bapak yang di masjid sholat isya, apa itu, subuh, zuhur, banyak kali mintanya sama Ami. Kayak gini terus ya. Ya Allah, gini ya. Setiap masjid gini kan, minta kan. Siapa yang sibuk tuh? Kita sibuk. Tidak ada apa-apanya lah. Belum lagi makhluk yang di dasar laut. Minta semua. Tumbuhan minta. Yang terbang di langit minta di udara. Tidak ada. Memuji, membesarkan, mensucikan, semuanya Allah lah yang bagus. Tempat meminta, Allahus Somad, Allah tempat bergantung.
Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Siapa yang mengatakan Allah beranak, Allah dilahirkan, Tuhan dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti kafir dia dengan ayat itu. Apa sifat iblis lagi? Aba satu, wastakbar satu. Tidak mau diperintah dia oleh Allah. Allah aja memerintah, tidak mau dia. Aba dia. Aba itu abai. Apa abai? Tidak mau diperintah. Abai, ya diabaikan aja, dianggap nggak ada aja. Allah, apa pula ini yang disuruh? Masa sama Adam pula aku disuruh sujud sama Adam, usjudu li Adam, sujud sama Adam. Aku kan dari api, dia kan dari tanah, kemarin dibikin sama tangan Allah. Ditanya oleh Allah, qala ya iblis, ma mana'aka an la tasjud lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kata Allah, apa yang melarang, menghalangimu enggak mau bersujud, ya, menghormati makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apa yang menghalangi? Azan itu. Ya. Udah mandi? Di sore. Ya, bagus lah. Memang begitu tutorial, mandi dengan pakaian rapi. Siapa yang menyuruh kayak gitu? Malaikat yang mencontohkan, belajar malaikat. Nah, malaikat dia mencontohkan cara belajar itu, didatangi guru, dicari guru yang betul. Jangan asal-asal guru aja, asal-asal terima aja pengajarannya. Nanti yang sesat diajarkannya kita, diajak ke neraka, diajak ke bid'ah, diajak ke ajaran setan filsafat. Nah, ini tidak betul ini. Dalam surat Yunus ayat 32 ada itu. Fazalikumullahu Rabbul Haqqu. Apa itu? Fazalikumullah kazalika. Yunus ayat 32 ada. Nah, nampak ayat 32. Siapa yang mengharap perhiasan dari Allah? Naik lagi. Pakaianmu yang indah di setiap emas. Surah apa itu? Al-A'raf itu, Yunus. Surat Yunus. Di situ dijelaskan al-haq itu Allah. Tidak ada kebenaran setelah Allah berikan al-haqnya kepada kita, kecuali sesat aja lagi tinggal. Apa-apa yang dijelaskan oleh Allah itu semuanya benar. Ya, tidak ada lagi setelah penjelasan Allah itu kecuali kesesatan. Apa itu? Ya, tidak ada lagi setelah. Coba tengok apa bunyinya. Kok meleset? Yunus ayat 32 meleset itu. Rabbukumul haq kazalikumullahu rabbukumul haq. Iya kan? Kazalikum. Kok nggak bisa membaca? Bukan itu bacaannya enggak? Ayat 32. Nah, kazalikum fazalikumullah. Maka demikianlah Allah. Allah itu Rabbmu yang maha benar. Fazalikumullahu rabbukumul haqqu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun.
Kadzalika haqqat kalimatu rabbik 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Nih, iblis pun juga fasaku. Fa fasaqa an amri rabbih. Maka setan itu berbuat fasik. Apa fasik? Annahum la yu'minun. Yakni kafirun. Ya, minal kafirin. Iblis itu minal kafirin dia. Begitu. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali sesat aja yang tinggal lagi. Seluruh yang telah Allah jelaskan itu benar seluruhnya. Setiap yang tidak dijelaskan oleh Allah itu berarti batil. Dolal, batil, sia-sia, sesat-sesat. Fa'anna tusrafun. Ada apa kamu? Kenapa kok sampai dipalingkan oleh setan kamu? Tusrafun itu dipalingkan, sarafa. Ya, musarrifal qulub. Ya, fazalikumullahu rabbukumul haqqu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Kadzalik, demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu, Rabbmu terhadap orang-orang fasik. Ya, bahwa mereka itu tidak beriman. Orang fasik itu tidak beriman dia. Kayak iblis itu fafasaqa an amri rabbih. Apa sifat iblis yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 34 ya. Coba tengok lagi. Al-Baqarah 34. Ya, betul salah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mana dia tuh? Illa iblisnya berapa? Wa iz qulna lil malaikati isjudu ayat 34. Sifat iblis ulang lagi, pertama aba. Yang kedua istikbar. Apa istikbar? Menyombong-nyombongkan diri. Kalau ada orang yang menyombong-nyombongkan diri, merasa tinggi, merasa agung, merasa besar, berkuasa pula dari Allah, dia itu iblis. Iblis salafnya. Siapa salafnya? Iblis. Iblis salafnya. Kalau ada orang yang tunduk-tunduk, apa yang diperintah oleh Allah dikerjakannya langsung, tunduk terus dia. Itu salafnya siapa? Tunduk aja dia, apa yang disuruh sami'na wa ta'na. Siapa salafnya itu? Malaikat. Tunduk dia. Kan tunduk itu. Disuruh sujud walaupun kepada orang yang dari tanah. Dari manusia dibikin kemarin sore. Baru selesai dibikin, disuruh sujud, ujian. Diuji malaikat, mau enggak Pak dia? Kalau membangkang dia merasa sombong, meninggikan diri, itu iblis itu. Cuman iblis yang merasa besar di hadapan Allah. Kalau malaikat bagaimanapun, walaupun nggak masuk akal, malaikat ini makhluk yang mulia nih, patuh dan taat ini. Kok bisa sujud-sujud pula kepada orang yang baru diciptakan? Nah, tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah nggak ada cerita, nggak dilaksanakan, tetap laksanakan, kata komandan itu kan, dilaksanakan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kalau iblis nggak mau dia. Kenapa dia nggak mau? 3 penyakitnya. Pertama aba, yang kedua sombong. Yang ketiga menutup, mengkofer. Kofer, kafir itu kofer. Kofer itu menutup, koferluk. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi hati-hati dari sifat iblis yang 3 ya. Enggak bagus itu. Barakallahu fikum.